Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang. Nah, di sini yang kita bahas pertama adalah pengetahuan dasar tentang peluang itu sendiri, artinya materi pengantar dasar. Di sini ada nilai peluang, kombinasi, kemudian permutasi. Dan untuk faktorial, yang pertama kita tentukan dulu nilai faktorial. Di sini bisa kita lihat dari contoh soal. Yang pertama 5 faktorial, tanda seru seperti ini. Ini cara membacanya faktorial, ini lambang faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Artinya faktorial itu adalah perkalian ke nilai terkecil dan batasnya itu 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 120. Kemudian kita lanjut ke contoh soal lain. 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorial kita uraikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial pun kita uraikan jadi 2 kali 1. Atau cara lainnya boleh juga seperti ini, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Karena ini kan penjabarannya 2 kali 1 itu sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu 1. Tinggal hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Atau dari sini pun bisa langsung kita bagi 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Jadi ini hasilnya 1 coret-coret. Tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Itu hasilnya 360. Kemudian soal selanjutnya 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial dan 3 faktorial ini perkaliannya ada pada penyebut. Caranya sama, kita uraikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial pun bisa kita uraikan. Kemudian 3 faktorial kita uraikan juga menjadi 3 kali 2 kali 1. Atau cara lainnya, pada penyebut ada 4 faktorial dan 3 faktorial. Kita ambil angka terbesar pada penyebut. Ini 4 faktorial, berarti penguraian pembilang pun atau penguraian yang di atas cukup sampai 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali hasil dari penjabaran 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5 30 bagi 6 hasilnya 5. Atau boleh saja langsung dari sini dicoret, bisa juga 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu langsung dicoret pun bisa. Atau 3 kali 2 kali 1-nya yang dicoret hasilnya akan tetap sama, yaitu 5. Kemudian contoh soal terakhir. Sekarang perkaliannya ada pada pembilang, ada di atas 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Caranya sama, biar lebih sederhana. Ini angka terbesarnya 5 faktorial, berarti yang akan kita uraikan itu 5 faktorial dan 2 faktorial. Kemudian 4 faktorial tidak perlu kita uraikan karena dia penyebut. Biar cepat menyelesaikannya, 2 kali 1 dikali 5 kali 4 faktorial. Cukup berhenti pada 4 faktorial. Atau kalau mau diuraikan pun boleh juga, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dengan syarat yang di bawah pun diuraikan juga. Jadi kalau caranya seperti ini bisa langsung dibagi 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1, hasilnya
2 kali 1 kali 5 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kita lanjut pada permutasi dan kombinasi. Dan di sini akan disajikan ilustrasi yang pertama. Ini ilustrasi pertama untuk mengetahui konsep dasar permutasi dan kombinasi. Ilustrasi pertamanya itu ini minimos ya. Kita misalkan minimos memberitahukan kepada Goofy. Goofy, tadi ibu guru memberitahu bahwa yang menjadi ketua kelas adalah Budi dan wakil ketua kelasnya Denny. Kemudian datang lagi kawannya satu lagi, memberitahu juga, Goofy, tadi ibu guru memberitahu bahwa ketua kelasnya adalah Denny dan wakilnya adalah Budi. Dan dari informasi kedua orang yang berbeda tersebut, yang pertama memberitahu bahwa ketua kelasnya Budi, yang kedua bertukar posisinya. Otomatis yang diberitahu atau yang diberi informasi, Goofy di sini akan bingung. Jadi yang ketuanya siapa, Budi atau Denny? Nah, untuk kasus seperti ini, saat diubah posisinya antara ketua dan wakil ketua, itu akan berubah maknanya. Jadi kalau berubah maknanya, kasus seperti ini dimasukkan kepada kasus permutasi. Jadi rumus yang digunakan nanti adalah rumus permutasi. Nah, kesimpulan dari ilustrasi tadi, jika informasi yang diberikan AB tidak sama dengan BA, atau saat informasi yang diberikan mengalami perubahan makna atau arti saat ditukar posisinya, maka kasus tersebut termasuk ke dalam kasus permutasi. Nah, ini rumus permutasi. Ini P permutasi R dari N. R itu yang akan banyak disusun, N itu jumlah seluruh anggota, banyak anggotanya. P itu sendiri adalah permutasi. Nah, ini rumus dari permutasi. Nanti akan kita sajikan juga rumus kombinasi. Di sana akan nampak perbedaan rumusnya. Kemudian ada ilustrasi kedua. Nah, masih mini. Ini dua orang memberikan informasi. Yang pertama, Rani, Bu Guru menitipkan pesan bahwa kalau besok kamu disuruh bawa pulpen merah dan hijau. Nah, kemudian informasi keduanya dari Doraemon, Rani pesan Bu Guru besok bawa pulpen hijau dan merah. Nah, informasi pertama merah dan hijau. Informasi kedua pulpen hijau dan merah. Jadi kalau ada dua informasi seperti ini, si penerima informasi tidak akan kebingungan karena artinya sama aja, disuruh bawa pulpen merah dan hijau ataupun disuruh bawa pulpen hijau dan merah. Jadi untuk kasus seperti ini kita masukkan ke dalam kasus kombinasi. Karena apa? Jika informasi yang diberikan AB sama dengan BA atau saat ditukar posisinya tidak mengalami perubahan makna atau arti, berarti kasus tersebut masuk di dalam kasus kombinasi. Nah, rumus kombinasi sendiri ini C lambang kombinasi, R dari N. Rn-nya sama dengan P tadi, cuman pada rumusnya berbeda. N faktorial dibagi, nah tadi hanya N kurang R faktorial saja, sedangkan pada kombinasi di penyebut dikalikan dengan R faktorial. Nah, itu perbedaan rumus. Dan kita lanjut. Contoh soal. Ini contoh soal pertama.
Contoh soal pertama, contoh soal kedua, kemudian ini contoh soal ketiga. Kita akan bahas satu persatu 3 contoh soal tersebut. Contoh soal pertama. Dari 10 orang finalis akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Banyak cara memilih ketiga orang tersebut adalah. Nah, di sini kita lihat dulu. Memilih finalis, seandainya diubah juara 1, juara 2. Juara 1 adalah A, juara 2 adalah B. Sekarang kita ubah posisinya. Juara 1 B, juara 2 A. Nah, saat diubah posisinya, berarti untuk kasus ini berubah pula maknanya. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan rumus permutasi. Rumus permutasi itu tadi P R dari N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Tadi yang akan dipilih itu juara 1, 2, 3. Berarti ada 3 orang. Nah, ini 3, R-nya 3. Dipilih dari 10 orang. Berarti N-nya 10. Karena N itu jumlah seluruh anggotanya. 3 dari 10. Berarti di sini 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 itu 7 faktorial. 10 faktorial dibagi 7 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Atau mau diuraikan juga boleh. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 4, 3, 2, 1. Dengan syarat penyebutnya pun harus diuraikan juga kalau kita mau menguraikan faktorial. Atau cara cepatnya seperti ini saja, itu bisa langsung dibagi 7 faktorial dibagi 7 faktorial itu 1, tinggal 10 kali 9 kali 8, hasilnya 720. Jadi cara untuk memilih ketiga orang tersebut ada 720 cara atau 720 kemungkinan. Kemudian soal nomor 2. Dari 10 orang siswa akan diutus 3 orang siswa untuk mengikuti seminar online tentang COVID-19. Banyak cara memilih siswa yang akan diutus tersebut adalah. Nah, di sini kasusnya misalnya informasi pertama yang diutus untuk mengikuti seminar online adalah ABC. Nah, informasi kedua yang akan diutus untuk mengikuti seminar online adalah CBA. Nah, jika kita diberikan informasi seperti itu, tentu kita tidak akan bingung. Itu sama aja artinya, yang diutus seminar ABC, kemudian yang diutus seminar CBA, itu sama saja 3 orang tersebut. Jadi saat diubah posisinya tidak mengalami pertukaran makna atau perbedaan arti. Kasus tersebut kita selesaikan dengan rumus kombinasi. Nah, ini rumus kombinasi itu sendiri. C R dari N. R-nya akan diutus 3 orang. Berarti ini 3 dari 10 orang siswa, 3 dari 10. Kemudian perhatikan perbedaan rumusnya. Tadi pada permutasi itu tidak dikalikan R faktorial lagi, sementara di sini dikalikan R faktorial. Di sini R-nya 3. Berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial. 7 itu hasil dari 10 kurang 3. Dari sini 10 faktorial kita uraikan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi, ini hasil uraian 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dikali ini 7 faktorial, 7 faktorial. Kenapa tidak kita uraikan 7 faktorial? Ini hanya penyederhanaan hitungan saja. Di sini tidak diuraikan karena di atasnya pun kita sampai 7 faktorial. Atau kalau mau diuraikan pun tidak masalah, hasilnya akan sama perhitungannya. Ini 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1, tinggal 10 kali 9 kali 8 itu 720 dibagi 3 kali 2 kali 1 6. 720 bagi 6
itu sama dengan 120. Itu untuk soal nomor 2. Soal terakhir, soal ketiga atau soal terakhir. Dari 30 orang siswa akan dipilih seorang ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih perangkat kelas tersebut. Ini hampir sama dengan ilustrasi pertama, memilih ketua kelas, wakil, sekretaris, atau memilih perangkat. Saat dipertukarkan posisinya akan mengalami perubahan makna. Itu kita selesaikan dengan kasus permutasi, dengan rumus permutasi. Nah, ini rumus permutasi tadi kita masukkan di sini. Yang akan dipilih itu ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu ada 4 orang. 4 dari 30. Dari sini sama dengan 30 faktorial dibagi 26 faktorial. Dari mana dapatnya 26? 30 dikurang 4. Nah, kemudian kita uraikan di sini 30 kali 29 kali 28 kali 27 dikali 26 faktorial dibagi 26 faktorial. Nah, ini 1 tinggal kita kalikan. 30 kali 29 kali 28 kali 27 itu hasilnya 657.720. Jadi cara memilih ketiga orang tersebut ada 657.720 cara atau 657.720 susunan yang mungkin. Nah, jadi intinya dari kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, permutasi ataupun kombinasi pada soal itu dilihat dari jenis soalnya seperti apa, ilustrasinya seperti apa. Saat dia ditukarkan posisinya, jika mengalami perubahan makna atau arti, berarti kita memakai rumus permutasi. Saat walaupun ditukar, dia tidak berubah maknanya, tidak berubah artinya, berarti kita memakai rumus kombinasi. Jadi di soal ujian nasional, ujian semester ataupun masuk perguruan tinggi negeri, itu tidak akan disebutkan rumus apa yang dipakai. Jadi hanya diberikan soal cerita, kita sendiri yang menentukan pakai rumus permutasi ataupun kombinasi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.